Permasalahan sampah di Kota Depok seakan tak pernah ada habisnya. Berulang kali warga meminta pemerintah setempat untuk melakukan relokasi, namun saat ini belum juga dilakukan. Bagaikan efek domino dari keberadaan TPA Limo, kini warga alami infeksi saluran pernafasan akut. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, Abdul Rahman. Selamat siang, Pak Abdul. Ya, sudah bisa mendengar suara kami di studio, Pak? Masalah sampah di Kota Depok seakan tak pernah ada habisnya. Berulang kali warga meminta pemerintah setempat. Pak Abdul, bagaikan efek domino dari keberadaan TPA Limo. Ya, Pak Abdul, bagaimana kondisi TPA Limo saat ini pasca kebakaran terjadi 2 minggu lalu? Halo. Ya, Pak Abdul. Ya, selamat siang para pemirsa Ya, Pak Nusantara Abdul, TV. bagaimana kondisi TPA Limo saat ini pasca kebakaran yang terjadi 2 minggu lalu? Ya, pasca kebakaran kemarin, alhamdulillah hari ini kondisinya titik api sudah mulai berkurang. Ya, titik api sudah mulai berkurang karena memang sudah kita lakukan upaya-upaya pemadaman bekerja sama dengan tim Satgas Penanggulangan Kebakaran yang diketuai oleh PJ Busekda Kota Depok, ada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, kemudian Dinas PUPR, Damkar, Satpol PP, Dinas Kesehatan, pihak kecamatan dan kelurahan, dibantu juga peran warga, gitu. Dan tadi sudah saya kirimkan beberapa gambar kondisi terkini yang saat ini dilakukan upaya-upaya penanganan karena memang mitigasi kebakaran ini perlu upaya-upaya yang ekstra hati-hati dalam penanganannya. Ya, Nah, kemudian ini masyarakat dan juga lansia mengeluhkan adanya alami gangguan pernafasan. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Ya, gangguan keamanan ini, nah seperti Anda lihat di layar, itu adalah upaya kita dengan Dinas Kesehatan melalui kecamatan, Puskesmas Kecamatan Cinere dan Limo yang melakukan pemeriksaan terhadap warga yang terdampak langsung. Ya, Pak Abdul, ini bukan kali pertama TPA Limo mengalami kebakaran. Sejauh ini penyebab dari kebakaran seperti apa? Ya, secara umum TPA Limo ini kita sampaikan bahwa ini adalah liar dan mulai berdiri sejak 2008, Pak. Luas area TPA Limo ini kurang lebih 5,5 hektar. Ini kemudian tepatnya berada di RT 2 RW 5 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo. Ya, identifikasi kita di awal itu ada 10 unit rumah bangunan permanen, kemudian ada 1 musola, 1 pabrik penggilingan plastik dan 5 bangunan bedeng. 18 unit sekarang ini yang sudah mulai itu tinggal sekitar 5, Pak. Gitu. Jumlah penghuni awalnya itu ada 224 jiwa, tapi pada saat kita lakukan penanganan ini, saat ini jumlahnya sudah kurang lebih tinggal 20% lah, Pak. Gitu. Kemudian memang di situ ada warga yang punya identitas karena lokasi tanah tersebut ini masih dalam kondisi disengketakan oleh beberapa pihak, gitu. Nah, terjadinya kebakaran ini karena memang sejak warga melakukan aksi kemarin, nah itu kita dalam rangka menutup kegiatan TPA ini, warga yang ada di dalam penghuni ini sudah tidak mendapatkan akses sampah pilahan. Sampah ini memang kita sinyalir bukan berasal dari Depok, gitu. Nah, sehingga kegiatan mereka sehari-hari adalah milah. Milah itu sampah-sampah yang dari luar Depok. Nah, kelebihan dari sampah inilah yang menyebabkan gunungan. Diperkirakan jumlah sampah yang ada di area tersebut itu 231.000 meter kubik. Karena ini sudah berlangsung dari 2018, Mas Elwood, ya. Jadi tentu dengan sekian lamanya endapan daripada gunungan sampah ini, kita kan perlu waspada juga terhadap gas metan. Jadi
langkah awal yang kita lakukan adalah pemadaman. Nah, terjadinya kebakaran ini karena memang penghuni di sebelumnya ada oknum-oknum yang sengaja gitu melakukan pembakaran karena mereka sudah keluar dari area tersebut, Pak, gitu. Nah, tapi upaya-upaya ini terus akan kita lakukan sampai dengan tanggal 30 bulan Oktober ini. Mudah-mudahan mereka ya para penghuni liar ini bisa meninggalkan tempat gitu, dan ini terus day per day mereka melakukan gerakan. Tetapi memang bagi oknum atau warga yang mengaku punya hak di tanah tersebut tentu akan mempertahankan. Yang kita lakukan dari tim adalah yang pertama menangani gitu kegiatan pembuangan sampah liar agar berhenti dulu. Pembakaran ini efek dari menggunungnya, sehingga alasan mereka itu kan melakukan pengolahan tapi nyatanya pembakaran, dan inilah yang menyebabkan dampak asap kemana-mana sehingga sangat merugikan warga. Dan kemarin juga kami dengan warga gitu sepakat bahwa TPA ini ditutup secara permanen, dan itu sudah kita lakukan. Kita lakukan upaya-upaya tentunya sesuai dengan regulasi. Ya, sesuai dengan regulasi. Jadi peringatan 1, 2, 3 dan sekarang penutupan permanen bagi pihak-pihak yang gitu punya kepentingan terhadap tanah tersebut, silahkan nanti diselesaikan secara hukum. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup dibantu beberapa dinas ya untuk melakukan upaya pemulihan gitu. Ya, Pak Abdul, artinya tadi Anda mengatakan bahwa TPA Limo ini sudah ditutup. Kemudian apakah akan ada direlokasi atau seperti apa, Pak Abdul? Ya, identifikasinya Mas, kurang lebih ada 12 KK itu yang mempunyai KTP Depok. Nah, mereka itu mengakui lahan tersebut, mau direlokasi kemana? Dan selebihnya hampir 200 lebih orang itu mereka pemulung atau penduduk musim yang dibayar oleh para bos-bosnya. Ada 3 kelompok memang di situ, 3 kelompok bos pemulung lah gitu. Jadi mereka dipekerjakan. Ketika sampah ini tidak masuk ke area tersebut dan sudah tidak masuk, mereka kan tidak ada pekerjaan, dengan sendirinya mereka keluar gitu. Nah, ini upaya ini terus kita lakukan mulai dari persuasif agak sedikit karena memang memerlukan waktu. Mereka sudah bertahun-tahun di situ. Jadi warga terutama komplek di sekitar di situ, kami juga minta kerjasamanya gitu dalam rangka semua upaya ini kita lakukan sehingga betul-betul clear lokasi itu dari mereka gitu. Tapi kalau untuk aktivitas sampah masuknya itu sudah betul sudah tertutup, Mas, sudah tidak ada lagi gitu. Ya, artinya sudah tidak ada kegiatan lagi untuk masyarakat dapat melakukan pembuangan sampah di TPA Limo, begitu Pak Abdul? Iya, betul. Sudah tidak ada lagi. Hanya barang-barang tersisa, barang-barang hasil pilihan mereka mungkin belum dijual dan sebagainya itu masih ada. Gitu. Tetapi terus kita waspadai karena memang tumpukan sampah ini jangan sampai mereka bakar lagi. Nah, itulah upaya pemerintah Kota Depok dalam rangka mengawasi itu semua. Lokasinya ini memang jauh dari pemukiman gitu, jauh dari warga pengawasan gitu, Mas, di jalan gitu. Kita minta juga pada terutama ini pada pihak-pihak yang notabene mengakui hak atas kepemilikan tanah itu untuk ikut berperan aktif juga. Nah, ini gambar yang ada ini adalah kondisi hari ini. Jadi kita melakukan upaya pembakaran itu disertai dengan penyiraman gitu, karena memang api identifikasi kita sudah masuk ke dalam. Untuk melakukan pembakaran pemadaman TPA ini kan tidak seperti kebakaran rumah dari permukaan, ini justru sumber apinya di dalam. Nah, ini sebelumnya nih kita bayangkan kalau sumber api atau bara api ada di dalam pasti asapnya luar biasa. Dan tadi malam agak naik lagi, tapi kemarin malam udah mulai turun. Mudah-mudahan malam ini juga indeks kualitas udara di sekitar ini sudah mulai turun. Dan ini mata dan telinga kita terus mengawasi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada warga yang terus mengawasi bersama-sama kita. Tetapi kita memang punya keterbatasan dalam konteks mereka ini hidup di dalam. Kita tidak mungkin 24 jam.
gitu, mengawasi mereka terus-menerus gitu. Nah, ini yang coba kita, dan kita juga tidak bisa melakukan tindakan represif, usir keluar dan bagaimana. Mereka juga sudah lama tinggal di situ, yang apalagi sudah ada identifikasi. Nah, itu nanti stepnya akan kita selesaikan bertahap gitu lah. Ya, Pak Abdul, berarti pemerintah setempat sudah memastikan bahwa TPA Limo ini sudah ditutup. Kemudian langkah apa yang akan dilakukan setelah penutupan itu dilakukan? Ya, tentu upaya jangka pendek dan upaya jangka menengah, kalau upaya jangka panjang sudah kita susun. Jadi ketika ini betul-betul clear dari kegiatan pembuangan sampah, lalu kita akan lakukan pemulihan, ya, akan lakukan pemulihan terkait dengan lingkungan gitu. Nah, upaya pemulihan lingkungan itu tentu kami akan berkoordinasi juga dengan KLHK, bagaimana upaya-upaya pemulihan lingkungan ini, gitu. Dan kita lakukan sekarang adalah bagaimana yang pertama itu menyisir sampah, ya, yang kita lakukan. Jadi kalau tadi lihat upaya pembakaran itu selain kita padamkan, juga kita giring sampah itu ke arah yang lebih rendah. Nah, lalu dari sana akan kita cover soil dengan tanah, gitu, untuk upaya sementara, gitu. Baik, persiapan untuk kembali lingkungan, memperbaiki kondisi lingkungan akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Terima kasih Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, Abdul Rahman, untuk waktunya di NTV Today. Sehat selalu. Baik, terima kasih.